Nah, sekarang semua kepingan puzzle sudah tersusun. Ingat bagaimana orang Iran histeris berteriak bahwa Ukraina pada bulan Juli menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia dan bahkan menuntut kompensasi untuk itu. Jadi, hari ini diketahui bahwa justru melalui jalur inilah di Laut Kaspia, Rusia secara aktif memasok senjata ke Iran untuk perang melawan Amerika Serikat. NBC News mengutip dokumen dari salah satu pemerintah Eropa mengungkapkan bahwa Rusia memasok bahan peledak, komponen untuk drone, dan amunisi ke Iran melalui Laut Kaspia. Dengan bantuan itulah Teheran berusaha memulihkan arsenal militer yang dihancurkan oleh serangan Amerika Serikat dan Israel. Dan inilah yang menarik. Hanya sebulan sebelum publikasi NBC News ini, tepat di jalur yang sama melalui Laut Kaspia itu, drone jarak jauh Ukraina sudah menyerang kapal-kapal yang mengangkut kargo militer antara Iran dan Rusia. Dan bahkan saat itu Ukraina sudah dengan hati-hati memberi isyarat kepada Donald Trump bahwa mereka bisa mengambil alih bagian front ini. Namun Trump tetap bersikeras bahwa dia percaya pada Vladimir Putin yang telah berjanji kepadanya untuk tidak membantu Iran dalam keadaan apapun. Jadi mari kita bahas seluruh rantai peristiwa ini, termasuk bagaimana Trump, saya ingatkan, pada bulan Juni secara pribadi berterima kasih kepada Vladimir Putin atas netralitasnya dalam masalah Iran. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, mari kita mulai dari skema utama pengiriman senjata dari Rusia ke Iran. Menurut dokumen pemerintah Eropa yang telah dikonfirmasi oleh pejabat Barat, Rusia mengangkut bahan peledak, amunisi, dan suku cadang untuk drone melalui Laut Kaspia. Material ini dibutuhkan oleh Iran untuk memulihkan kemampuan militernya setelah pertempuran melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengapa jalur Kaspia yang dipilih? Logikanya sangat sinis. Namun, pada saat yang sama, alasannya sangat jelas. Laut Kaspia berada di bawah yurisdiksi eksklusif hanya 5 negara. Rusia, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Azerbaijan. Hanya itu. Kapal perang Amerika Serikat atau sekutunya sama sekali tidak memiliki akses hukum ke sana. Tidak ada perairan internasional di sana, itu sepenuhnya yurisdiksi 5 negara tersebut. Kapal kargo dapat dengan bebas mematikan transponder mereka di sana. Sistem identifikasi AIS ini dan rutenya sendiri sepenuhnya menghindari semua selat laut yang sempit, yang dikendalikan oleh Washington atau sekutunya. Jadi, armada barat secara fisik tidak mungkin mencegat pasokan ini. Intinya, itu seperti laut pedalaman milik Iran dan Rusia yang tidak dikendalikan oleh siapapun dengan cara apapun. Karena hanya mereka yang memiliki akses ke sana yang tahu apa yang terjadi di sana. Motif Kremlin dalam pasokan ini jauh melampaui sekedar loyalitas sekutu. Tidak, di sini ada kepentingan pribadi yang kuat. Setiap drone Iran yang menyerang fasilitas Amerika di Teluk Persia mengalihkan perhatian dan sumber daya militer Amerika Serikat dari perang di Ukraina. Dan pengisian kembali persenjataan memungkinkan Teheran terus memasok senjata kepada Hizbullah di Lebanon, serta kelompok pro-Iran di Irak, Suriah, dan Yaman. Dan hal ini, seperti yang Anda pahami, memperumit situasi. Bagi Amerika Serikat di Timur Tengah, hal ini secara tradisional mengurangi jumlah bantuan yang dapat dikirim Washington ke Kiev. Tapi ini seperti reaksi berantai. Maksudnya, bukan hanya ke Kiev, tapi juga ke negara-negara Eropa. Akibatnya, negara-negara Eropa tidak bisa memberikan rudal Patriot mereka kepada kita. Karena mereka paham bahwa mengisi kembali kekurangan itu nanti akan mustahil, karena Amerika sendiri juga kekurangan. Jadi, Moskwa dengan satu jalur pasokan senjata langsung memukul 2 front sekaligus. Dan sayangnya, ini membuahkan hasil. Karena Trump benar-benar menghentikan pasokan rudal Patriot ke Ukraina, tepat setelah dia menggunakan 2/3 cadangan rudal Amerika itu di Timur Tengah. Ngomong-ngomong, dia juga tidak mencapai tujuannya. Sementara itu, Iran terus menyerang pangkalan-pangkalan Amerika dengan senjata yang sama. Dan sejak dimulainya aksi militer, setidaknya 18 tentara Amerika telah tewas di wilayah tersebut. Saya bahkan belum bicara soal kerugian secara finansial, dan NBC News mencatat. Pendalaman aliansi strategis antara Moskow dan Teheran ini tampak seperti cerminan dari tahun-tahun pertama perang besar-besaran melawan Ukraina. Ketika, sebaliknya, Iran yang membantu Rusia.
Iran tidak hanya memberikan drone serang Shahed yang sudah jadi, tetapi juga teknologi produksinya, yang kemudian dimodernisasi Moskow dan digunakan untuk produksi massal sendiri. Ada juga manfaat yang lebih besar. Bentuk bantuan yang disebutkan Financial Times. Rusia memberikan Iran tidak hanya senjata fisik, tetapi juga citra satelit, data intelijen, dan informasi untuk melakukan serangan terhadap posisi Amerika Serikat di Timur Tengah. Jadi Rusia memberikan segalanya kepada Iran agar bisa terus-menerus menyerang orang Amerika di kawasan tersebut. Maksudnya, citra satelit, data intelijen, di sana ada informasi yang jelas, kemana harus menyerang dan dengan apa harus menyerang. Faktanya, dulu pernah ada upaya untuk memutus rantai pasokan ini dengan paksa. Saya ingatkan pada akhir Maret, Israel melancarkan serangan ke kompleks pelabuhan Iran Bandar Anzali di pesisir Laut Kaspia itu. Dan menurut data dari pihak Israel, kompleks itulah yang digunakan untuk transit persenjataan dari Rusia. Namun, seperti yang diketahui kemudian, pengiriman dilanjutkan setelah itu. Dan sekarang, hampir setengah tahun kemudian, pasokan kembali berjalan tampaknya tanpa gangguan serius sama sekali. Dan entah kenapa, Israel dan Amerika Serikat bahkan sudah tidak memperhatikan hal ini lagi. Dan semua itu karena, menurut saya, Trump dengan keras kepala tidak mau melihat kerjasama antara Moskow dan Teheran ini. Di sini tentu saja perlu dibuat catatan jujur, tanpa itu gambaran akan tetap tidak lengkap. Pejabat Amerika menahan diri untuk tidak memberikan penilaian publik tentang seberapa efektif pasokan dari Rusia ini sebenarnya dapat mengimbangi kerugian Iran. Sedangkan intelijen Barat secara langsung mengakui bahwa penilaian penuh terhadap kerusakan yang ditimbulkan pada infrastruktur militer Iran juga masih terus berlangsung. Jadi, kita memiliki fakta yang sudah dikonfirmasi tentang jalur pengiriman senjata dari Rusia ke Iran. Namun, belum ada satu jawaban yang pasti, seberapa besar sebenarnya jalur tersebut membantu Teheran memulihkan kemampuan tempurnya. Di sini sangat penting untuk mencatat konteks waktu di mana semua ini terjadi. Saya ingatkan, pada pertengahan Juni, Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama 60 hari. Yang pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 18, dikabarkan diperpanjang lagi selama 2 bulan. Namun, menurut data dari Wall Street Journal, otoritas Iran memutuskan untuk menggunakan jeda dalam pertempuran ini justru untuk mempersiapkan fase baru perang dan mengisi kembali persenjataan mereka. Tujuan Teheran menurut penilaian media tersebut adalah untuk menyebabkan kerugian sebesar-besarnya bagi Amerika Serikat dan Israel yang akan selamanya mencegah terulangnya serangan besar-besaran ke wilayah Iran. Seperti Perang 12 hari tahun lalu dan konflik yang sedang berlangsung saat ini. Ternyata, pasokan bahan peledak dan komponen drone dari Rusia berlangsung tepat pada bulan-bulan yang sama ketika Iran, menurut data intelijen, menggunakannya untuk persiapan militer, bukan untuk tujuan damai yang sebenarnya. Jadi, ini bukan bantuan sekali saja. Ini adalah dukungan sistematis terhadap pihak yang secara bersamaan sedang bersiap untuk memperluas aksi militer. Dan sekarang bagian yang paling menarik. Kiev juga telah mencoba menyerang jalur pasokan antara Moskow dan Teheran ini, dan bukan hanya sekali. Saya ingatkan, pada malam tanggal 25 Juni, Dinas Keamanan Ukraina melancarkan serangan dengan drone jarak jauh ke sasaran di wilayah Kaspia. Saat itu, 3 kapal terkena serangan, 2 di antaranya terkait langsung dengan pasokan senjata dari Iran, serta sebuah platform produksi minyak di ladang Vilanovsky. Secara terpisah, kapal rudal proyek 124-18 Molnia dari armada Rusia juga terkena serangan saat itu. Lalu, pada 25 Juli, Zelensky secara pribadi mengonfirmasi serangan baru di wilayah yang sama. Berikut kutipannya. Ada juga hasil yang sangat baik dari serangan jarak jauh di perairan Laut Kaspia. Secara khusus, kapal-kapal yang terlibat dalam pengangkutan kargo militer antara Rusia dan Iran serta sebuah kapal perang berhasil dihantam. Dan menurut data dari Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, salah satu kapal yang terkena, EBG, memang mengangkut kargo militer dari Iran ke Rusia. Menurut intelijen, di sana terdapat peluru dan amunisi, dan pelabuhan tempat kapal itu berlabuh dianggap sebagai simpul logistik utama. Dan simpul logistik koridor transportasi internasional Utara Selatan yang ditujukan untuk perdagangan dengan Iran yang sedang dikenai sanksi. Reaksi Teheran terhadap serangan ini sangat keras. Ngomong-ngomong, ini menunjukkan bahwa serangan tersebut mengenai sesuatu yang sangat penting. Kementerian Luar Negeri Iran perlu diingat menyatakan bahwa dalam serangan terhadap kapal dagang tersebut, seorang pelaut tewas dan satu lagi terluka.
menyebut serangan itu sebagai pelanggaran. Pasal 2, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepala Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran mencolok terhadap piagam PBB yang dilakukan atas perintah Israel dengan tujuan menyeret Eropa ke dalam perangnya. Dan seperti yang Anda ingat, Iran bahkan dikabarkan berniat melancarkan serangan rudal ke Ukraina. Tapi kemudian para menteri luar negeri Iran dan Ukraina saling menelpon, dan menurut pernyataan Iran, pihak Ukraina mengatakan bahwa serangan itu kami lakukan secara tidak sengaja. Artinya, Teheran secara terbuka menegaskan bahwa kapal tersebut adalah kapal sipil, dan serangan di Laut Kaspia saat itu bukan dilakukan secara mandiri oleh Ukraina, melainkan atas perintah pihak lain. Padahal pihak Ukraina secara terang-terangan menyatakan ada muatan militer di dalam kapal tersebut. Dan inilah sentuhan akhir yang membuat seluruh kisah ini benar-benar menjadi contoh yang sangat jelas. Bandingkan ini dengan apa yang secara terbuka dikatakan oleh Donald Trump pada bulan Juni lalu. Berbicara di depan para jurnalis, dia menyatakan, kutipan, "Saya ingin berterima kasih kepada Tiongkok dan Ketua Xi Jinping. Saya telah bertemu dengannya dan dia tetap netral, benar-benar netral. Saya menghargai itu." Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Vladimir Putin atas karena dia mempertahankan posisi netral terhadap Iran. Menurutnya, pada musim semi 2026, dia secara pribadi meminta kepada Beijing dan Moskow untuk tidak menjual senjata apapun kepada Iran. Dan menurut penilaiannya sendiri saat itu, baik Vladimir Putin maupun Xi Jinping memenuhi permintaannya dan berkata, "Oke, Donald Trump, tentu saja tidak." Dan inilah situasinya, di mana Donald Trump pada bulan Juni benar-benar mengucapkan terima kasih. Dia secara langsung mengatakan, "Saya berterima kasih kepada Vladimir Putin dan Xi Jinping karena mereka tidak membantu Iran." Menariknya, bahkan saat itu sendiri Donald Trump tidak sepenuhnya konsisten. Karena dalam pernyataan publik lain pada periode yang sama, dia mengakui bahwa Vladimir Putin, seperti yang dia katakan, sedikit membantu Iran. Jadi bahkan saat itu sudah ada, ya bisa dibilang kecurigaan tertentu. Tapi dia lebih memilih untuk secara terbuka berterima kasih kepada Moskow atas netralitasnya. Entah kenapa, menurut saya, itu memalukan. Itu penilaian subjektif. Tapi memalukan ketika Presiden Amerika di tengah perang berterima kasih kepada Putin yang botak dan tidak terawat itu, sambil memahami bahwa dia tetap saja membantu Teheran. Nah, sekarang hampir 2 bulan setelah ucapan terima kasih itu, NBC News berdasarkan dokumen dari sebuah pemerintah Eropa secara langsung menunjukkan bahwa tidak pernah ada netralitas. Selama ini, Rusia terus menyalurkan ke Iran bahan peledak, amunisi, komponen untuk drone, dan bahkan data intelijen melalui jalur itu, yang secara fisik tidak berada di bawah kendali Amerika Serikat maupun sekutunya. Namun, jalur itu dapat diakses oleh Ukraina. Ukraina pun siap menyerang jalur tersebut. Bahkan, Ukraina sudah pernah menyerangnya. Namun, sepertinya Donald Trump tidak mendukung ide ini dan terus dalam pikirannya berterima kasih kepada Vladimir Putin karena konon tidak membantu Iran. Dan entah kenapa, saya merasa bahkan dalam situasi ini, ketika semuanya sudah jelas, Donald Trump akan kembali mengatakan bahwa dia lebih percaya pada diktator Rusia daripada intelijen negaranya sendiri atau intelijen Eropa. Di sini, saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.